Hai semuanya, nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini. Dan tahukah kalian bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti kamu dan aku, kita sedang berada dalam sebuah jalinan jodoh. Dan percayalah, Tuhanlah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Teman-teman, tempat apa sih yang paling kalian suka? Kalau aku paling suka pantai, dan tiap hari aku selalu bermain di pantai. Nah, ini aku baru dari pantai dan aku memang suka menghabiskan waktu aku di pantai. Kalau orang bertanya, kamu ke pantai, kamu nggak takut kulit kamu kusam? Ya jelas lah, kalau kita ke pantai, kita kulitnya pasti kusam. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena aku dibesarkan di sekitaran pantai, karena memang rumah aku tuh dekat sama pantai. Jadi aku merasa bahwa pantai itu tempat yang paling nyaman buat aku untuk bermeditasi atau sekedar melepas lelah, melepas penat gitu di sana. Sehingga dikit-dikit aku larinya pasti ke pantai karena memang rumah aku dekat sama pantai. Jadi bukan, sekali lagi ya, bukan aku kesana karena liburan, apalagi di situasi seperti sekarang ini, enggak. Memang kebetulan rumah aku itu dekat pantai dan ya aku akan menghabiskan waktu aku di sana. Nah, masalahnya kalau kita udah ke pantai gitu, otomatis kulit kita tuh akan menjadi kusam. Tapi aku nggak takut kulit aku kusam karena body care apa sih yang aku pakai yang dia bikin kulit aku cerah, terus wanginya itu bikin aku jadi relax, bikin pikiran aku tuh jadi santai dan nyaman, sehingga aku tuh kayak lebih mudah bervisualisasi. Nah, ini aku pakai aku pakai Scarlett Whitening ya, Scarlett Whitening body care. Jadi aku pakai scrub, setelah pakai scrubnya aku pakai sabunnya, sama aku pakai lotionnya. Jadi rangkaian body care ini yang bikin kulit aku tuh jadi nggak kusam lagi gitu, walaupun aku udah berlama-lama di pantai. Jadi ini aku pakai ya, aku tunjukkan ke kalian bagaimana cara aku pakai. Pertama, aku akan basahi dulu. Kalian lihat ya, ini kulit aku kusam banget nih dari pantai. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang aku akan praktekkan gimana cara aku pakai body scrub ini. Aku akan basahi dulu tanganku karena tanganku ini luka tadi kena karang di pantai. Jadi aku pakai yang di tangan kiriku ini ya, aku basahin dulu. Nah, manfaat dari body scrub ini yaitu membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, mampu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu melancarkan peredaran aliran darah, sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, dan meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Nah, untuk hasil yang maksimal, gunakan body scrub 1-2 kali dalam seminggu. Aplikasikan body scrub secukupnya ke bagian yang ingin di scrubbing, diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering, kemudian gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati terangkat. Nah, ini tangan aku setelah aku bilas menggunakan air. Nah, ini. Nah, berikutnya aku akan pakai ini yang shower scrubnya ini. Aku pakai yang pomegranate yang ini. Nah, manfaat dari shower scrub ini yaitu membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh, membantu kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan kulit, dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Nah, teman-teman, ini aku udah bilas tangan aku. Sekarang ya, aku akan pakai body lotionnya. Ini aku udah pakai. Nah, ini aku pakai body lotion yang Jolly ya. Duh, wangi banget, gila, sumpah.
Nah, manfaat dari Scarlett Body Lotion yaitu membantu mengembalikan kelembaban kulit tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, dan menyegarkan serta memberi keharuman tahan lama. Gunakan body lotion setiap hari dan selesai deh. Kalian bisa lihat kan bedanya gitu. Kulit aku jadi jauh lebih cerah, wangi banget. Untuk link Instagram dan Shopee Scarlett ada di description box ya. Nah teman-teman, ada pertanyaan yang masuk gitu. Pertanyaannya adalah, Kak, aku udah mengikuti video yang Kak udah sarankan, termasuk video yang ini ya, tentang yang visualisasi itu. Tapi aku masih tetap belum melakukan visualisasi, masih terasa berat melakukan visualisasi. Nah, sebenarnya melakukan visualisasi itu setiap orang kalau baru pertama kali melakukan visualisasi atau menggambarkan sesuatu atau impian di kepalanya, memang setiap orang pasti akan terasa sulit, apalagi sesuatu tersebut baru banget buat kalian untuk visualisasi, sehingga memang ya semua orang itu adalah keluhan untuk semua orang kok, tenang aja, bukan cuma kamu. Dan kamu tetap ikut aja step-step yang udah aku kasih di video ini, tetapi aku bakal di video ini aku akan lebih menekankan untuk kayak tempat yang pas, yang sesuai buat kamu, membantu banget buat kamu untuk bisa bervisualisasi atau lebih tingginya itu bermeditasi kayak gitu. Nah, 8 tempat ini aku rekomendasikan banget buat kalian. Yang pertama, pantai. Mungkin karena rumah aku yang dekat sama pantai, jadi aku menjadikan tempat ini untuk tempat yang paling nyaman buat aku bermeditasi, atau ya lebih ringannya visualisasi gitu, atau sekedar melepaskan stres. Semakin tempat tersebut kamu rasa bahwa kamu nyaman di tempat itu, maka akan semakin mudah buat kamu untuk bervisualisasi. Atau mungkin bagi kalian yang mungkin masih merasa berat atau merasa bingung dengan kata visualisasi, sebenarnya bisa dengan kata berhayal atau menggambarkan sesuatu, berimajinasi lah. Berimajinasi. Mungkin kamu, kalau kata visualisasi tuh bikin kamu kok makin susah ya bervisualisasi, mungkin kata berimajinasi atau berhayal mungkin ya. Kalau tempat tersebut bisa bikin kamu berhayal, berimajinasi, ya kamu udah bervisualisasi sebenarnya gitu. Nah, tempat kedua yang aku rekomendasikan adalah kamar tidur kalian gitu. Nah, kebanyakan orang-orang itu sebenarnya sudah memakai atau sudah sering melakukan visualisasi, tapi mereka tidak menyadari kalau itu adalah visualisasi. Sebenarnya berhayal, berimajinasi itu, atau gambaran yang muncul di kepala kalian itu adalah visualisasi, cuman kalian tidak sadari. Ketika kalian masuk ke kamar tidur, ketika kalian hendak tidur, sebenarnya kalian sudah sering melakukan visualisasi, tapi kalian tidak menyadari. Sekali lagi ya, itu adalah visualisasi. Jadi kamar tidur itu adalah kamar yang aku rekomendasikan banget buat kalian untuk meluangkan waktu kalian untuk bermeditasi atau bervisualisasi. Tetapi kamarnya harus yang nggak ada orangnya di dalam kamar tersebut, yang kamu rasa nyaman. Otomatis kamarnya harus rapi biar kamu nyaman, dan yakin deh, mungkin semenit 2 menit ketika kamu di kamar, kamu tutup mata, kamu udah bervisualisasi, sudah berhayal atau sudah berimajinasi. Jadi nomor 2 itu kamar tidur aku rekomendasikan buat kalian yang mungkin sulit bervisualisasi. Oke, yang ketiga tempat yang aku rekomendasikan banget buat kalian bisa lebih mudah bervisualisasi, yaitu taman atau kebun di sekitar rumah kalian. Nah, kebanyakan orang-orang tuh berpikir kalau mau bervisualisasi itu harus ke tempat yang jauh, harus yang di hutan, harus yang gimana-gimana. Itu enggak mesti ya, karena apalagi di situasi yang seperti sekarang, PPKM yang seperti sekarang ini gitu. Taman dekat rumah kamu pun itu bisa jadi tempat yang
aku rekomendasikan banget buat kamu bisa bervisualisasi ketika kamu sedang menyiram bunga kalian atau tanaman-tanaman keluarga kalian gitu, tanaman obat keluarga kalian gitu, di sekitar rumah, samping rumah gitu, atau mungkin yang punya kebun buah-buahan gitu. Pakailah tempat itu untuk bervisualisasi atau bermeditasi ya. Intinya tempat tersebut itu harus jauh dari kerumunan, harus jauh dari keributan gitu, biar kalian tuh bisa fokus untuk bervisualisasi atau menggambarkan sesuatu di pikiran kalian, bahkan kalian bisa bermeditasi kayak gitu. Taman dan kebun samping rumah kalian bisa jadi tempat yang paling nyaman, paling cocok buat kamu untuk bisa bervisualisasi. Yang keempat, bagi rumah kalian yang punya atap, balkon, atau teras rumah di depan rumah atau di belakang rumah kalian gitu, kalian boleh pakai tempat-tempat tersebut untuk bervisualisasi atau bermeditasi ya. Kadang banyak orang berpikir terlalu jauh gitu, padahal kita punya teras, kita punya balkon, kita punya atap rumah yang biasanya balkon itu kan khusus untuk rumah kita, kamar kita gitu. Jadi nggak mungkin lah banyak orang yang lalu lalang gitu. Nah itu bisa jadi tempat yang pas buat kamu nyaman, fokus untuk fokus konsentrasi, lebih bisa berkonsentrasi untuk bervisualisasi. Nah yang kelima, yang tempat yang aku rekomendasikan buat kalian untuk bisa bervisualisasi, yaitu ruang kerja kalian atau ruang belajar anak-anak gitu, atau ruang belajar kita sendiri ya kan. Belajar itu kan nggak mesti harus anak sekolah ya, kita juga harus belajar terus, dan usahakan kita juga punya ruang belajar gitu di rumah ya, isi buku-buku gitu, itu adalah ruang belajar. Nah ruang belajar itu kan ruang yang paling tenang, ruang kerja, ruang yang tenang, yang orang-orang nggak bakal ganggu ya. Kalau habis belajar, habis kerja gitu ya, agar kita bisa mengurangi stres kita ya, mungkin kita bisa memakai ruangan tersebut untuk melakukan meditasi, atau lebih ringannya untuk sekedar bervisualisasi atau berhayal atau menggambarkan sesuatu di pikiran kalian gitu. Yang keenam, ruang khusus meditasi. Jadi kalau kalian di rumah mungkin punya ruangan yang kosong gitu, kalian bisa pakai ruang tersebut untuk hanya khusus untuk kita bermeditasi. Ruangan tersebut akan sangat membantu kita, kalau kita punya ruangan tersebut akan sangat membantu kita untuk lebih mudah bervisualisasi, karena ruangan tersebut tidak mungkin diganggu oleh orang lain. Diganggu maksudnya orang bisa keluar masuk dengan mudahnya di ruangan itu, enggak, karena sudah jelas di ruangan itu adalah ruangan meditasi, dan itu adalah di ruangan meditasinya harus dibuat dengan senyaman mungkin, dengan lampu juga jangan terlalu terang banget, yang sewajar-wajarnya gitu, dengan mungkin ada wewangi-wangian sedikit gitu, yang intinya adalah ruangan tersebut dibuat senyaman mungkin, ruangan meditasi kamu, supaya kita bisa lebih mudah untuk bervisualisasi atau bermeditasi di tempat itu. Yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu sungai. Bagi kalian yang rumahnya dekat dengan sungai gitu, entah kenapa, mungkin kalau kalian dengar video-video afirmasi aku juga memasukkan suara aliran sungai di sana, karena kalau kita mendengarkan suara aliran sungai, entah kenapa kok kita merasa damai, merasa tenang. Nah kalau kalian rumahnya dekat sungai, itu tempat yang menurut aku bikin aku tuh lebih nyaman, mudah banget aku relax di sana, sehingga ketika aku relax aku akan lebih mudah bervisualisasi di sana, ditambah lagi dengan suara-suara alam yang benar-benar akan meningkatkan vibrasi aku gitu. Dan ya bagi kamu yang punya rumah dekat sungai gitu, wah keren banget. Aku kalau rumahku dekat sungai, aku bakalan tiap hari ke sana hanya untuk sekedar melepas lelah, merilekskan badan aku, pikiran aku, bermeditasi di sana. Karena aku rumahnya dekat pantai, aku setiap hari ke pantai. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian jauh dari pantai. Sungai juga adalah salah satu tempat yang bakal aku rekomendasikan banget buat kalian, untuk bagi kalian yang susah bervisualisasi atau bermeditasi.
Yang kedelapan, alam terbuka. Karena ketika kita berada di alam terbuka, kita melakukan meditasi, kita bervisualisasi, kita menjadi lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ketika kita sudah hati dan pikiran kita sudah lebih dekat sama Sang Pencipta, maka yakin dan percaya impian kita juga bakalan semakin dekat sama kita. Nah, itu dia video aku hari ini. Kalau kalian suka silahkan kalian like, kalian komen, kalian share, kalian subscribe supaya kalian bisa dapat video-video aku terbaru aku. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dan follow juga Instagram aku, TikTok aku, Facebook aku biar kita bisa berinteraksi di sana juga. Oke, saya Ira Nonandale, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.